Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Masalah ijazah dipersoalkan. Iya kan? Ini ada pasti okay. Saya lihat status Anda di dia tuh ya di X. Saya mulai curiga ini jangan-jangan ada bocoran. Ya. Jadi gini Bung Hersyo, kita lihat ada dua hal yang perlu kita bahas tentang pertemuan kemarin. Satu, perubahan taktik Prabowo yang sepertinya sudah dia tidak mau terjebak atau dijebak oleh strategi Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ada semangat teman-teman geng Solo Oligarki dan Parcok untuk memaksa tanda kutip Joko Widodo harus ketemu dengan Prabowo. Dan yang ketiga baru kita bahas kira-kira apa yang dibahas dengan keadaan seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ya, Pak Prabowo jarang sekali namanya presiden tuh melakukan pertemuan tertutup, sangat tertutup. Ini sangat tertutup loh ini. Tidak ada yang tahu siapapun, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, dan termasuk tidak ada orang di Kertanegara yang tahu. Nah, kebocoran seperti ketertutupan seperti ini jarang sekali terjadi. Jadi ini super tertutup. Sepertinya Presiden Jokowi keluar mungkin di pikirannya kurang ngajar juga Prabowo ini. Nggak ada lagi bocorin. Akhirnya dia bocorin sendiri. Gitu. Dia bocorin sendiri. Ya. Yang kedua, bahwa tidak ada lagi orang mendampingi presiden, baik dari segi dari Pak Prabowo maupun dari dari Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo sudah menyadari ini ada permintaan yang nggak boleh ada yang dengar apapun. Agar Pak Prabowo tetap jalan dengan dirinya tanpa bocor apapun. Nah, sehingga berbeda sekali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sepertinya Pak Presiden nggak mau lagi dijebak oleh Jokowi dengan gaya seperti ini, gitu kan? Nah, yang kedua, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu selalu diglorifikasi oleh Jokowi, diglorifikasi untuk kepentingan dia, oke? Nah, sepertinya Pak Prabowo nggak mau lagi ada glorifikasi terhadap itu. Artinya Pak Prabowo saya menyatakan sudah menunjukkan dirinya, I'm presiden. Dan saya pengambil keputusan, tidak boleh ada yang tahu keputusan yang saya ambil. Nah, contohnya, kita kemarin pada saat itu dipanggil Menteri Menhan dan Menristek Dikti. Aneh itu, menurut saya itu pasangan yang aneh ya. Kombinasi yang aneh itu, Menhan sama Menristek apa hubungannya itu? Dari situ saya menduga apa yang dibahas. Dari situ saya bisa menduga apa yang dibahas. Kenapa? Dua menteri ini betul-betul difokuskan untuk menertibkan tambang. Dalam kapasitas dia sebagai ketua Biro industri industri mineral gitu kan, hilirisasi lah. Ya, Profesor Brian menguasai itu, ya. Jadi dia ketuanya. Nggak ada urusannya dengan mendiktinya ya? Nggak ada. Artinya dipanggil bersamaan ini pasti tambang. Oke. Ya, artinya, akhirnya saya bisa menduga apa pertemuan saat itu. Karena ininya Pak Prabowo dipanggil setelah Pak Presiden Pak Jokowi sudah nggak ada, bukan mendampingi. Karena repotnya kalau presiden didampingi oleh stafnya menerima tamu yang menekan presiden itu susah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini rakyat hanya minta Bapak Presiden tetap tegas dan berbuat untuk nusa dan bangsa. Jadi teman-teman, Pak Prabowo jangan membela Jokowi tentang ijazah palsu, nanti rakyat kecewa ya. Jangan membela Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ini mereka rakyat kecewa kalau melihat hal tersebut. Jadi Pak Prabowo tegas saja soal ijazah itu urusan sendiri, tanggung jawab sendiri. Ya, Jokowi kejang-kejang dengar pernyataan Pak Prabowo, jangan kasih kendor Pak. Ya, ingat Pak Prabowo Jokowi itu sudah jadi rakyat biasa, rakyat waras di belakangmu. Ya, jadi Prabowo
Bapak banyak bangsa saat ini, semoga rakyat tetap konsisten terhadap Prabowo dengan prinsip dan ketegasannya. Namun Presiden Prabowo tak bisa diintervensi oleh Jokowi. Pak Prabowo jangan masuk angin sama geng Solo, waspada sama geng Solo. Ya, nanti patriotisme Pak Prabowo tidak diragukan. Lawan tim-tim bisa, masa lawan musuh dalam karung gak bisa. Nah, jadi teman-teman, sulit dipercaya bila Pak Prabowo tidak lagi disetir Jokowi sampai ketua Parcok diganti dulu. Nah, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto. Padukan sudah nggak mau disetir mantan Presiden ke-7. Ya, jadi bantu masyarakat Pak Presiden. Insya Allah melindungi NKRI. Berjuanglah dengan keadilan. Ya, jadi mantan Presiden yang lain jarang bertemu empat mata, dan Presiden saat ini rakyat cerdas sudah tahu maksudnya, tujuannya. Ya, sudah Prabowo tegas saja, jangan omon-omon. Kalau memang tegas, mintalah Gerindra dan pada untuk mencopot Fufu Fafa itu, baru bukti tidak omon-omon. Ya, jadi teman-teman, maju terus Said Didu CS, ajukan Jokowi ke meja hijau pelanggarannya selama jadi presiden. Ya, mantap Pak Presiden Prabowo Subianto, harus didengarkan suara rakyat merintih dengan harga-harga pajak bahan sembako naik, segera reformasi Polri secara total, dan titipan Jokowi ambiar harapan rakyat Indonesia. Jadi Jokowi pasrah ajalah biar masyarakat bersatu kembali. Masalah pecah belah masyarakat saat ini karena dari Raja Solo. Ya, jadi teman-teman, Pak Prabowo harus tegas seperti yang diucapkan, rakyat sepenuhnya mendukung Prabowo. Ya, tenang bro, Pak Prabowo ada yang menjaga. Prabowo lebih tahu tentang mengelola negara dan patriotisme melekat pemimpin yang memiliki nilai Pancasila. Ya, maju terus Presiden, impian rakyat, rakyatmu mendukungmu. Ya, jangan membela Pak Jokowi lagi, karena rakyat sudah pada muak dengan tentang palsu ijazah ini. Ya, jadi itu pastinya sudah permintaan Jokowi hadir tanpa ada orang tahu kroninya. Jokowi bahagia banget ya dengan pertemuan rahasia ini. Atau tentunya kroni terdekatnya sudah tahu. Jadi teman-teman, rakyat butuh presiden pemberani, bukan presiden yang mau didekatin siapapun. Ya, kami masyarakat akan ikut berjuang dan mendukung dan berdoa kepada Bapak Prabowo, dan siap ikut bangkit dan berjuang melawan kezaliman. Kami sadar tugas Bapak sangat berat, butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, jadi kalau presiden masih dibawa ke Tiak Mulyono, rakyatlah yang akan bergerak karena sudah tertipu dan dibohongi dengan kasus-kasus yang viral, diantaranya kasus ijazah palsu. Ya, jadi kadus ijazah wakilnya yang disinyalir tidak mempunyai ijazah SMA dan kasus lainnya. Rakyat yang akan menempelkannya. Ya, kalau memang Pak Prabowo tidak bisa mengadili Pak Jokowi. Jadi teman-teman, Prabowo nampaknya fans berat sama Jokowi, nampak sangat mengagumi dan menghormati Jokowi, layak guru sebesarnya. Nah, kenapa juga Pak Prabowo tidak bisa mengadili Jokowi? Kenapa harus takut dengan Jokowi? Dia sudah bisa menjadi manusia rakyat biasa seperti kita ini. Ya, jangan takut. Harus menegakkan hukum kepada Pak Jokowi ini. Ya, Pak Prabowo, Bapak selama ini sudah baik dalam keberpihakan membela rakyat. Jangan terpengaruh orang-orang yang nyata-nyata telah berbuat jahat terhadap negara dan rakyat. Ya, kami rakyat Indonesia ada di belakang Anda, Pak Prabowo. Ya, jadi walau ada ancaman ungkap kebenaran pemilu 2024, rakyat tetap menerimamu sebagai Presiden Indonesia. Nah, jadi Pak Presiden Prabowo makin cerdas karena sering dan terlalu lama tertipu dan ditipu, makanya beliau tak akan terjebak.
Nah, jadi teman-teman mereka mengatakan di sini bahwasanya Prabowo orangnya tegas, rakyat semakin mencintai Wak Prabowo, tidak mungkin melindungi kejahatan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mereka mengharapkan kepada Pak Prabowo supaya bisa mengadili Jokowi dengan keadilan. Ya, ingat Pak Prabowo seperti yang Anda pernah ucapkan mengabdikan sisa umur untuk bangsa dan negara. Nah, selama Prabowo jadi presiden, Jokowi aman dan Jokowi akan bergerak kemana-mana. Ya, jadi kita sebagai rakyat jangan berpikiran macam-macam tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita kawal saja sampai tuntas 5 tahun. Kita harus optimis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tenteram, damai dan senantiasa. Amin. Nah, yakin gak kalau Pak Prabowo ikut membela Pak Jokowi, pasti 50% pendukung Pak Prabowo akan lari karena membela. Ya, mereka tidak mau Pak Prabowo ini membela Jokowi ya teman-teman. Jadi Pak Prabowo harus membela kepentingan rakyat dan kesampingkan kepentingan lain. Ya, salah satu cara tidak ingin dikatakan bahwa Prabowo di bawah kendali Jokowi, maka jangan kamu ketemu Jokowi. Jadi semoga kalau Pak Prabowo sampai melindungi Jokowi, rakyat akan marah sama Pak Prabowo. Ya, jelas mereka sangat marah kepada Pak Prabowo karena telah membela kebohongan Jokowi. Ya, jadi semoga Pak Prabowo tidak membela kebohongan Pak Jokowi ini. Jadi teman-teman semakin mantap dengan memilih Gibran 2029, arus bawah semakin Pak Jokowi dizolimi, semakin kami simpati. Lihat aja buktinya. Terima kasih Said Didu atas hinaan kami, semakin simpatik. Jadi selagi Anda jadi presiden, itulah kesempatan Anda membenahi negara ini, bersih-bersih para koruptor pada presidenku. Kasihan rakyatmu, kalau bukan Anda siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Ya, jadi Presiden Prabowo yang terhormat jangan mau dipengaruhi Jokowi.